Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang jemaah ya, yang bertanya. Pertanyaannya ini, pami calik sholat sayana kedah kumaha turun. Ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih seperti inilah. Bagaimana sebaiknya sikap duduk yang benar ketika sholat? Nah, itu mungkin ya. Oke, sebelum kita bahas, silakan yang belum subscribe dan like, silakan. Oke, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya di dalam sholat ya ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Berarti di sini yang kita bicarakan adalah sunnah hayat. Ya, sunnah hayat. Kalau berarti duduk, berarti itu maksudnya adalah sunnah fi'liyah. Ya, kesunahan dalam bentuk pekerjaan. Apa sih yang diharuskan ketika kita sholat? Artinya ketika sholat kita duduknya itu yang mendapat kesunahan. Oke, yang pertama saya ambil dari kitab Tanwirul Qulub. Di sini dijelaskan bahwasanya duduk di dalam sholat itu ada 7 ya. Ada 7. Duduk di dalam sholat ada 7. Yang satu itu adalah duduk tawarruk. Hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Dan itu hanya ada pada saat atau ketika tahiyatul akhir, duduk akhir sebelum kita mengucapkan salam. Ya. Pokoknya duduk akhir, ya kalau maghrib berarti rakaat ketiga, setelah rakaat ketiga ya. Kalau isya berarti rakaat keempatnya, kalau duhur rakaat keempatnya, kalau subuh rakaat keduanya. Pokoknya duduk akhir aja, duduk tahiyat akhir. Nah itu namanya duduk tawarruk. Nah, kita sunnahnya duduk tawarruk. Seperti apa sih duduk tawarruk? Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Pantat kiri itu kena tanah ya. Jadi pantat kiri kena tanah. Di sini wa tawarruku fi julusin yaqibhu salamun. Wa yulsiko warakahu wa yasaru bil ardi ya. Di mana pantat ini kena yang sebelah kiri kena ke bumi ya, pantat yang sebelah kiri. Dan kaki yang sebelah kirinya itu di bawah kaki kanan. Dan awas nih, ini apa namanya, jari-jarinya kalau bisa nekuk semua. Jadi ini jari-jari kenapa nekuk? Apa sih, melipat ya, maksudnya melipat. Kenapa harus melipat? Ya disunahkan supaya tujuannya ini jari-jari ini adalah sama-sama beribadah atau bersaksi kepada Allah. Itu maksudnya. Tapi biasanya ini kadang yang ada juga yang susah ini, ada yang nggak bisa ini. Kalau misalnya nggak bisa, ya sebagian nggak apa-apa lah. Ya. Allah tidak memberatkan. Kalau misalnya nggak bisa, ya. Mungkin hanya bisa jempolnya saja mungkin ya. Atau hanya bisa cuma jempol dengan satu jari ya. Tetapi diusahakan seperti ini ya. Pantat kiri kena lantai, kena tanah itu ya. Sementara kaki kiri di bawah kaki kanan seperti ini. Ini duduk tawarruk. Ini hanya ada satu dalam sholat ya, ada di tahiyat akhir. Nah, yang 6 lagi sisanya itu ada yang 6 lagi sisanya itu namanya duduk iftiros. Duduk iftiros seperti apa sih? Seperti ini duduk iftiros. Pantat kiri itu bersandar ke kaki kiri. Dan yang kaki kanannya sama seperti duduk tawarruk sama ya. Maksudnya sama kaki kanannya tuh, tetap melipat seperti ini. Ini namanya duduk iftiros. Nah, duduk iftiros ini ada pada 6 tempat. Ya. Ada pada 6 tempat. Pertama, ketika di sini ada itu ya, di sini nih. Wahya al-julusu baina sajdataini. Duduk di antara dua sujud. Ya, ini udah nggak usah dijelasin lah ya. Duduk di antara dua sujud, duduknya seperti ini, duduk iftiros. Kemudian duduk istirahat. Ya. Wajulusul istirahat, duduk istirahat. Nah, ini banyak yang meninggalkan duduk istirahat, banyak yang nggak paham ini. Duduk istirahat ini adanya pada setelah rakaat pertama dan rakaat ketiga. Awas. Setelah rakaat pertama dan rakaat ketiga. Jadi setelah rakaat pertama itu setelah sujud kedua
kita itu nggak langsung berdiri, tapi duduk dulu. Duduknya seperti gimana? Ya seperti ini, duduk iftiros. Duduk iftiros dulu. Lamanya sih seberapa lamanya ya? Lamanya sama seperti tumanina sholat aja lah ya, nggak terlalu lama. Jangan di atas tumanina sholat lamanya tuh. Ya, paling lama itu ya sama dengan tumaninanya sholat. Ya. Jangan kelamaan. Karena kalau misalnya nih imamnya duduk istirahat, kelamaan di atas tumanina sholat nih. Makmum itu ya ada yang, apalagi ibu-ibu yang di belakang, mengiranya. Jadi kan setelah sujud kedua itu ya, Allah, ibu-ibu udah keburu berdiri, padahal imamnya masih duduk istirahat. Nah, makanya duduk istirahat jangan kelamaan. Ini. Seperti itu. Ini banyak yang meninggalkan duduk istirahat, banyak yang nggak paham nih. Istirahat banyak yang nggak paham. Ini kalau di majelis taklim saya praktekkan ya, gimana cara duduknya, terus bangun laginya gimana saya praktekkan gitu. Kalau di sini susah lah. Oke lanjut, duduk iftiros lagi, kita sunnah duduk iftiros, duduk bagi makmum masbuk, makmum yang ketinggalan. Ya, contoh dia itu datang ketika rakaat terakhir misalnya, imam dengan jemaah yang lain sedang duduk tawarruk. Nah, makmum masbuk jangan duduk tawarruk. Duduknya duduk apa? Ya duduk iftiros. Nah, seperti ini ya. Atau datangnya di rakaat kedua. Makmumnya imamnya duduk tawarruk, kita mah duduk iftiros gitu. Karena kita masih punya hutang 1 rakaat atau 2 rakaat seumpama ini mah. Pokoknya untuk makmum masbuk ya, pas terakhir itu duduk mereka atau imam dan jemaah lain duduk tawarruk, kita duduk iftiros. Kemudian yang keempat adalah duduk tahiyat awal. Ini rakaat kedua ya, duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal itu duduk iftiros ya. Duduk iftiros, sunahnya duduk iftiros. Nah, wajulusu tasawudil awali ya. Kemudian yang kelima, wajulusul musalliyu qaidan lil qiraah. Duduknya bagi orang yang tidak mampu berdiri ya. Kan sholat itu kan tidak memberatkan kan ya. Artinya kan rukun sholat itu kan pertama kan ya, apa tuh? Niat ya. Takbiratul ihram. Terus yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Nah, kalau nggak bisa berdiri ya duduk. Nah, duduknya seperti apa? Ya duduk iftiros, itulah ya. Sunahnya duduk iftiros. Artinya kalau ingin mendapatkan pahala kesunahan ya duduk iftiros. Ya. Duduk bagi orang yang tidak mampu. Kemudian yang terakhir adalah ini nih wajulus di sini wajulus tasyahudil akhiri liman aroda sujuda sahwi au. Udah saya ini aja di sini aja lah. Duduk bagi orang yang melakukan sujud sahwi. Misal nih udah tahiyat akhir ya. Kita kan tadinya mungkin ragu-ragu bilang rakaat ya. Di akhir nanti mau sujud sahwi Nah, setelah sujud pertama terus kan duduk. Nah, duduknya duduk iftiros gitu. Pokoknya setelah sujud pertama kan sujud sahwi kan 2 kali ya sujudnya. Nah, di antara sujud kedua itu tuh duduknya duduk iftiros. Atau sujud tilawah. Sujud ketika mendengar bacaan Al-Qur'an. Ketika orang baca Al-Qur'an, ayat sajadah, kita kan disunahkan untuk sujud. Ya. Nah, setelah sujud pertama duduk iftiros sunahnya. Atau sujud syukur. Ya, kita mendapatkan nikmat yang paling mendapatkan nikmat yang besar, misalnya apalah ya, entah itu dapat apa, atau tiba-tiba kita sembuh gimana kan. Kalau orang yang benar-benar ya, ini mah kan sujud syukur. Nah, ini sujud syukur juga harus dalam keadaan suci ini tuh ya, menghadap kiblat dalam keadaan suci, bukan sujudnya seperti pemain bola itu. Tapi saya tidak menyalahkan pemain bola, mungkin itu kan ekspresi ya. Sebenarnya kalau yang namanya sujud syukur itu kan ada tata caranya gitu. Tidak main langsung sujud. Ini mah udah nggak nutup aurat, langsung sujud, aduh. Tapi ya maklum lah kalau orang nggak paham ya. Kita juga jangan menyalahkan lah mereka, karena kalau pemain bola mah bahasanya selebrasi lah. Selebrasi bagi orang Indonesia kan pengennya kan sujud ya, karena udah gol gitu. Padahal kalau dikaitkan dengan syariat atau agama ya, sujud syukur itu ya harus menutup aurat, suci, menghadap kiblat, ada tata caranya ya.
Kalau itu sih main bola gimana, sujud syukur bukan, itu bahasanya selebrasi lah, itu aja udah. Nah ini ya, jadi jelas ya. Jadi ada 7 di dalam salat duduk itu. Yang satu tawarruk di tahiyat akhir, yang selainnya itu duduk iftirosh sunnahnya. Ini sudah dijelaskan. Oke. Nah adapun misalnya kita nggak iftirosh, nggak tawarruk seumpama nih, ya. Misalnya duduknya seperti ini, dilipat ya. Atau seperti ini. Atau seperti ini nih duduknya. Ya nggak apa-apa, sholatnya sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Mau sila pun sah-sah saja, cuman tadi tidak akan mendapatkan kesunahan gitu. Ya, tidak akan mendapatkan kesunahan, atau bahasa kasarnya mah nggak mendapat pahala kesunahan duduk gitu. Kan tempat ini harus begini kesunahannya tuh, tempat ini harus begini, seperti itu. Ya, kan kadang orang kan banyak yang nggak paham ya. Oke, itu saja mungkin jawaban dari saya, nggak akan kelamaan karena masih ada video berikutnya. Kalau misalnya ada yang salah, mohon dibetulkan. Silahkan tulis di kolom komentar, atau kalau yang dekat datang langsung ya. Kalau yang tahu nomor HP saya, telepon langsung, tuh salah tad. Ya nggak apa-apa. Maklum lah, saya juga masih belajar. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.